Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tentang cara bagaimana mengkonfigurasi sebuah jaringan dengan router dan sebuah server. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan buka aplikasi Cisco Packet Tracer tersebut. Kita akan tunggu sampai Cisco Packet Tracer ini terbuka. Nah, setelah Cisco Packet Tracer tersebut terbuka, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, langsung saja kita mulai untuk konfigurasi pada sebuah jaringan, yang terutama yang kita akan yaitu rancangan pada sebuah jaringan yang akan kita konfigurasikan nanti. Di sini saya menggunakan 3 buah router. Ini saya menggunakan tipe yang 2911, router kedua, kemudian router ketiga. Ini yang akan digunakan untuk router untuk kantor pusat, kemudian yang ini untuk cabang Limboto, kemudian yang ini digunakan untuk cabang Telaga. Oke, setelah itu kita akan memberikan sebuah server pada kantor pusat. Sini saya akan berikan ini. Saya akan letakkan di sini. Kemudian kita menggunakan switch. Kita letakkan di sini. Kemudian setelah itu kita akan memberikan server. Di sini kita letakkan di sini. Dan itu kita akan berikan laptop. Di sini laptop 1, kemudian di sini kita akan berikan sini. Nah, setelah itu kita akan memberikan sebuah kabel yang akan kita gunakan untuk menghubungkan sebuah jaringan ini. Pertama, di sini saya menggunakan kabel yang otomatis saja. Oke, di sini saya tarik dari router ini, kita tarik ke sini. Kemudian setelah itu dari router yang ada pada yang di sini, kemudian kita tarik di sini. Selanjutnya dari router yang bagian ini kita akan tarik pada ini. Oke. Kemudian untuk kabel yang akan kita gunakan untuk tipe ini, yang ini, kemudian yang ini, bagian ini, kemudian yang ini, kita gunakan yang otomatis saja seperti yang kita gunakan sebelumnya, gitu ya. Oke. Setelah kita memberikan sebuah kabel, maka seperti inilah rancangan yang akan kita konfigurasikan nanti pada sebuah jaringan yang akan kita buat. Pertama, saya akan memberikan nama untuk setiap cabang. Di sini saya berikan nama untuk cabang Telaga. Oke, di sini saya berikan untuk cabang Limboto. Kemudian di sini adalah kantor pusat. Oke, di sini kita akan atur. Selanjutnya kita akan memberikan sebuah alamat IP yang akan digunakan oleh setiap server, router, kemudian akan digunakan oleh semua. Kita gunakan di sini. Pertama, untuk server kita menggunakan IP yaitu 192.168.100.1 dengan /24. Kemudian di sini untuk port yang ini kita gunakan yaitu 192.168.100.2/24. Kemudian pada bagian ini yang akan menggunakan router ini dengan yang router 1 ini, kita menggunakan IP yaitu 12.12.12
titik 1 dengan slash 30. Kemudian di sini kita akan menggunakan IP yang sama, yaitu 12.12.12.2/30. Oke. Untuk port yang ini. Kemudian setelah itu kita akan memberikan IP yang akan digunakan oleh server pada cabang Telaga. Di sini kita akan berikan alamat IP yaitu 192.168.101.1 dengan slash 24 yang akan digunakan oleh server pada cabang Telaga. Kemudian selanjutnya untuk port bagian ini kita akan menggunakan IP 101.2/24. Oke. Kemudian pada bagian ini bagian ini kita menggunakan IP yaitu 192.168.103 103.3/24. Karena di sini 101.2, maka di sini kita akan menggunakan IP yang berbeda yaitu 192.168.103.3 kemudian slash 24. Selanjutnya yang akan kita gunakan IP pada port yang ini, kita gunakan IP 192.168.103 kemudian 103.2 kemudian menggunakan slash 24. Oke. Kemudian pada bagian ini di sini port yang ini kita akan menggunakan IP yaitu 11.11.11.1 kemudian slash 30. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan IP yang sama yaitu 11.11.11.2/30. Oke. Kita akan atur dulu agar ia terlihat rapi. Kemudian setelah itu untuk bagian ini yang akan menghubungkan dari router ini ke switch, dia menggunakan IP 192.168 kemudian 102.1 dengan slash 24. Kemudian di sini kita menggunakan IP yaitu 192.102.2. Kemudian di sini kita akan menggunakan IP yaitu 192.102.3 dengan slash 24. Oke. Setelah kita memberikan semua IP yang akan kita pasang, selanjutnya yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu
untuk mengkonfigurasi sebuah rancangan ini agar ia saling terhubung. Selanjutnya yang akan kita konfigurasi pertama yaitu kita akan memberikan sebuah alamat IP pada server kantor pusat. Sini kita klik saja. Kemudian kita pilih desktop. Di sini kita akan mengisikan IP address yang akan digunakan oleh server pada kantor pusat. Sini saya berikan yaitu IP address dari server yaitu adalah 192.168.100 titik. Kemudian untuk subnet max-nya untuk default gateway yaitu 192.168.100.2. Oke, kita close di sini saja. Maka untuk IP yang digunakan oleh server pada kantor pusat dia sudah terisikan. Kemudian kita akan lanjut pada konfigurasi router ini. Yang kita klik di sini, kita pilih CLI. Kemudian di sini kita ketikkan no saja agar dia lebih manual. Kemudian enter. Di sini kita tulis yaitu ENA. Kemudian conft. Di sini kita akan ubah untuk hostname. Hostname-nya menjadi R1 cabang atau pusat. Di sini saya tuliskan R1 pusat dan kita di sini. Oke, selanjutnya setelah itu kita akan langsung masuk ke port pertama yaitu 0/0. Yaitu di sini kita akan ketikkan yaitu interface. Maaf untuk penulisannya harus menggunakan huruf kecil yaitu interface gigabyte Ethernet 0/0. Oke, kita enter. Kemudian kita akan berikan IP address yang akan digunakan oleh Gigabyte Ethernet 0/0 yaitu IP address 192.168.100.2. kemudian subnet max-nya yaitu 255.255.255.0 karena dia menggunakan /2/4. Kemudian kita enter. Kita hidupkan yaitu dengan perintah nosh. Kemudian kita enter dan kita exit. Setelah itu kita akan melanjutkan untuk konfigurasi untuk Gigabyte Ethernet 0/1 yaitu interface. Kita lihat saja interface 0/1, kemudian IP address 192 maaf ada kesalahan yaitu 11 titik 11.1 subnet max yaitu 255.255.255.252 karena menggunakan /30 yaitu kita enter. Di sini kita jangan lupa kita hidupkan yaitu dengan perintah nosh, kemudian kita exit. Oke. Kemudian kita close di sini dulu. Oke, setelah itu kita akan masuk pada konfigurasi selanjutnya yaitu kemudian setelah itu kita masuk ke interface Gigabyte Ethernet 0/2. Oke. Di sini kita ganti 2 dengan IP address yang digunakan yaitu 12.12.12.1 dengan subnet max yaitu 255.255.255.252 karena dia menggunakan /30. Kita enter. Kemudian di sini kita hidupkan kembali yaitu nosh, kemudian di sini kita exit.
selanjutnya.